Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya kita telah membahas dalam channel Belajar Sejarah 17 yaitu terkait dengan agama Hindu serta Buddha, maka kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengungkap sejarah terkait sejarah Gereja Katolik. Menurut tradisi suci Kristen Katolik, titik anjak setelah Gereja Katolik adalah pribadi dan ajaran Yesus Kristus, atau sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 30 Masehi. Dan Gereja Katolik merupakan kesinambungan dari jemaat Kristen purba, bentukan murid-murid Yesus. Gereja Katolik menghormati uskup-uskupnya sebagai para pengganti rasul-rasul Yesus dan menghormati uskup Roma sebagai salah satu pengganti Santo Petrus, rasul yang berkarya di kota Roma pada abad pertama Masehi sesudah ditetapkan Yesus menjadi kepala gereja. Pada akhir abad kedua, para uskup mulai menyelenggarakan musyawarah-musyawarah tingkat daerah guna menuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ajaran dan kebijakan. Pada abad ketiga, uskup Roma mulai menjadi semacam hakim agung, penuntasan perkara-perkara yang tidak dapat dituntaskan uskup-uskup lainnya. Agama Kristen menyebar ke seantero wilayah Kekaisaran Roma, kendati dianiaya karena bertentangan dengan kepercayaan pagan yang kala itu berstatus agama negara. Aniaya baru reda sesudah agama Kristen dilegalkan Kaisar Konstantinus I pada tahun 313 pada tahun 380. Agama Kristen Katolik ditetapkan Kaisar Theodosius menjadi agama negara Kekaisaran Roma. Agama Kristen menjadi agama negara Kekaisaran Roma sampai Kekaisaran Roma runtuh dan bertahan menjadi agama negara Kekaisaran Romawi Timur sampai kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki. Konsili Oikumene yang pertama sampai abad ke-7 terselenggara semasa agama Kristen menjadi agama negara. Menurut sejarawan gereja Eusebius, ada 5 keuskupan terkemuka ketika itu, yakni keuskupan Roma, keuskupan Konstantinopel, keuskupan Antioquia, keuskupan Yerusalem, dan keuskupan Alexandria. Kelima keuskupan ini disebut Pancatantra dalam bahasa Yunani, yang artinya Pentarkia, dalam bahasa Latin adalah Pentarchia. Pertempuran di Toulouse mampu mengekalkan eksistensi gereja Katolik di belahan dunia barat, kendati Roma diluluhlantakkan pada tahun 850 dan Konstantinopel sudah terkepung. Pada abad ke-11, kerenggangan silaturahmi antara gereja Yunani di timur dan gereja Latin di dunia barat akhirnya bermuara pada skisma akbar. Salah satu pemicunya adalah sengketa seputar ruang lingkup kewenangan uskup Roma, Perang Salib keempat, dan aksi penjarahan kota Konstantinopel yang dilakukan Laskar Salib membuat terpecahnya ini menjadi paripurna. Pada abad ke-16, Gereja Katolik menanggapi gerakan reformasi Protestan dengan gerakan pembaharuan internal yang dikenal dengan sebutan kontrareformasi. Pada abad-abad selanjutnya, agama Kristen Katolik menyebar ke segenap penjuru dunia. Kendati mengalami penurunan jumlah pemeluk Eropa akibat pertumbuhan agama Kristen Protestan dan merajalelanya sikap skeptis terhadap agama pada abad pencerahan maupun sesudahnya. Konsili Vatikan II yang diselenggarakan pada dawarsa 1960-an adalah konsili yang menghasilkan perubahan-perubahan terpenting di bidang amalan gereja Katolik sesudah Konsili Trente yang diselenggarakan 4 abad sebelumnya. Kelahiran gereja, asal mula. Menurut tradisi suci Kristen Katolik, pendiri gereja Katolik ada Yesus Kristus sendiri. Kitab suci Perjanjian Baru meriwayatkan kiprah dan ajaran Yesus, sebagaimana ia memilih ke-12 rasulnya, maupun amanatnya kepada mereka untuk melanjutkan karyanya. Gereja Katolik mengajarkan peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dari hari Pentakosta adalah tonggak sejarah permulaan kiprah Gereja Katolik di muka umum.
Umat Katolik percaya bahwa Santo Petrus adalah uskup Roma yang pertama sekaligus rasul yang menasbihkan Linus menjadi uskup Roma berikutnya. Oleh karena itu, merupakan cikal bakal dari suksesi apostolik tak terputus sampai kepada uskup Roma saat ini, yakni Paus Fransiskus. Dengan kata lain, Gereja Katolik memelihara kesinambungan suksesi apostolik uskup Roma selaku pengganti Santo Petrus yang lazim dikenal dengan sebutan Sri Paus. Menurut Injil Matius, Kristus menetapkan Petrus menjadi cadas, landasan gerejanya, karena ia mengakui Yesus sebagai Kristus. Meskipun sebagian ahli sudah menandaskan bahwa Petrus adalah uskup Roma yang pertama, sebagian lainnya berpendapat bahwa keberadaan lembaga kepausan tidak tergantung pada keyakinan bahwa Petrus adalah uskup Roma. Bahkan tidak tergantung pula pada keyakinan bahwa Petrus pernah tinggal di Roma. Banyak ahli meyakini bahwa struktur kepemimpinan gereja perdana di Roma mula-mula terdiri atas kesekumpulan imam atau sekumpulan uskup sebelum berkembang menjadi struktur kepemimpinan yang terdiri atas satu orang uskup dan sekumpulan imam pada abad kedua. Dan sebutan uskup Roma sesungguhnya baru kemudian hari diletakkannya para pujangga pada nama para mendiang Romawian Roma terkemuka, termasuk Petrus. Bertolak dari pandangan semacam ini, Oscar Cullmann dan Henry Caudic mempertanyakan keberadaan kaitan resmi antara Petrus lembaga kepausan modern, sementara Raymond E. Brown mengemukakan bahwa sekalipun penyebutan Petrus sebagai uskup lokal kota Roma adalah tindakan anakronistis, umat Kristen pada masa hidup Petrus sudah tentu menganggap Petrus memiliki peran-peran tertentu yang menjadi pangkal perkembangan peran lembaga kepausan dalam gereja pada masa-masa selanjutnya. Menurut peran-peran tersebut sangat mempengaruhi pembentukan anggapan bahwa uskup Roma, uskup dari kota tempat Petrus wafat, dan tempat Paulus bersaksi tentang kebenaran Kristus adalah pengganti Petrus, pengemban tugas pembelaan gereja semesta. Lalu bab selanjutnya kita akan masuk pada bab organisasi. Keadaan Kaisar Romawi kala itu memang memungkinkan tersebarnya gagasan-gagasan baru. Jaringan jalan raya serta jaringan penghubung laut dan perairan darat yang dibina dan dipelihara dengan baik oleh negara mempermudah orang untuk melakukan perjalanan jauh. Sementara Pax Romana membuat orang-orang leluasa berpergian dari satu daerah ke daerah lain tanpa perlu mengkhawatirkan gangguan keamanan. Pemerintahan mendorong rakyat terutama yang tinggal di kota-kota untuk belajar bahasa Yunani. Penguasaan Basantara ini mempermudah rakyat di seluruh wilayah Kaisaran Romawi untuk mengungkapkan gagasan masing-masing dan memahami gagasan orang lain. Rasul-rasul Yesus mendapat pengikut-pengikut baru dari paguyuban-paguyuban umat Yahudi di seluruh Mediterania. Pada tahun 100 sudah terbentuk kurang lebih 40 paguyuban umat Kristen. Meskipun sebagian besar terbentuk di wilayah Kekaisaran Roma, paguyuban-paguyuban umat Kristen juga terbentuk di Armenia, Iran, dan daerah pesisir Malabar di India. Agama ini baru memikat banyak orang khususnya di kota-kota. Agama Kristen mula-mula tersiar di kalangan budak belian dan masyarakat kelas bawah, tetapi kemudian menyebar pula di kalangan bangsawati Roma. Umat Kristen mula-mula beribadat bersama-sama dengan umat Yahudi, sehingga disebut umat Kristen Yahudi oleh para sejarawan. Tapi dalam jangka waktu 20 tahun sesudah Yesus wafat, hari Minggu dijadikan hari peribadatan utama. Setelah para pewarta Injil semisal Paulus asal Tartus mulai mendapatkan pengikut baru dari kalangan non-Yahudi, ajaran Kristen lambat laun tercerabut dari amalan-amalan agama Yahudi dan tumbuh menjadi agama sendiri. Kaitan Paulus dengan agama Yahudi masih menjadi pokok perdebatan hingga saat ini. Demi kerukunan perbedaan ajaran kedua kubu yang saling di dalam tubuh gereja, para rasul menyelenggarakan muktamar tingkat dunia yang pertama dalam sejarah gereja, yaitu Konsili Yerusalem sekitar tahun 50. Konsili ini menetapkan bahwa orang-orang non-Yahudi dibenarkan menjadi umat Kristen tanpa perlu mematuhi seluruh hukum Musa. Ketegangan yang timbul tak lama kemudian kian melebar jarak antara umat Kristen dan Yahudi. Keterpisahan ini nyaris paripurna
ketika umat Kristen menolak ikut berjuang membantu umat Yahudi dalam pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132. Meskipun demikian, sejumlah paguyuban umat Kristen masih melestarikan unsur-unsur amalan agama Yahudi. Menurut beberapa sejarawan dan ahli, organisasi gereja perdana tidaklah kaku sehingga membuat peluang bagi munculnya macam-macam tafsir terhadap keyakinan-keyakinan Kristen. Agar ajaran-ajarannya semakin mapan, paguyuban-paguyuban umat Kristen menciptakan hierarki yang lebih tertata menjelang akhir abad kedua. Hierarki tersebut berpuncak pada satu orang uskup yang kewenangannya mengatasi semua kerohaniwan di kota kediamannya. Tatanan semacam ini terus berkembang dan kemudian hari melahirkan jabatan uskup ibu kota. Bahasa Yunaninya adalah metropolites, bahasa Latinnya adalah metropolita. Organisasi gereja mulai diserupakan dengan organisasi negara. Uskup-uskup di kota-kota penting dalam bidang politik kewenangan mengatasi uskup-uskup di kota-kota sekitarnya. Gereja di sekitar Antioquia, Alexandria, dan Roma berada pada tataran yang paling tinggi. Pada abad kedua, uskup-uskup mulai sering berkumpul dan bermusyawarah dalam muktamar-muktamar tingkat daerah guna menuntaskan berbagai permasalahan seputar ajaran dan kebijakan. Eamon Dufi berpendapat bahwa pada abad ketiga uskup Roma mulai menjadi macam hakim agung, penuntas perkara-perkara tidak dapat dituntaskan uskup-uskup lain. Jadi memang secara struktural mulai berubah menjadi keuskupan seperti bentuk negara pada umumnya. Ajaran gereja kian murni berkat jasa sejumlah teolog dan guru terpandang yang disebut bapak-bapak gereja. Semenjak tahun 100, guru-guru proto-ortodoks seperti Ignatius, uskup Antioquia, dan Irenaeus, uskup Lugdunum, merumuskan ajaran Katolik sedemikian rupa sehingga sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran kerohanian lainnya. Misalkan ajaran-ajaran Gnostik. Ajaran dan tradisi Kristen disatu padukan di bawah pengaruh ahli-ahli hujah seperti Paus Clemens I, Justinius Martir, dan Agustinus uskup Hippo. Jadi demikian teman-teman, sejarah sedikit tentang bangsa-bangsa Yahudi, sedikit yang terulas di situ. Ada tentang orang-orang Kristen Katolik, dan perlu disclaimer bahwa Kristen itu bukan sebutan agama secara otentik tertentu, tapi Kristen adalah sebutan bagi para pengikut Kristus dalam iman teman-teman kita yang beragama Kristen. Jadi ada istilah Kristen Katolik Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen lain-lain lah, yang kemudian itu merupakan orang-orang yang mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Jadi demikian, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman Katolik, Kristen, silahkan komentar dan silahkan memberikan tanggapannya, karena kita terbuka. Sekali lagi saya selalu disclaimer bahwa ini adalah ruang belajar bersama, bukan ruang pembelajaran monolog yang kemudian saya seolah-olah menjadi gurunya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.